Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Di pertemuan yang keempat, ini adalah video yang keempat. Di video yang keempat ini masih membahas terkait dengan matematika diskrit, yaitu berkaitan dengan inferensi. Nah, video yang keempat ini masih melanjutkan di video yang ketiga. Nah, di inferensi, di video keempat ini yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah argumen, yang kedua aksioma, teorema, lemma, dan juga korolari. Nah, kita masuk ke yang pertama, itu adalah argumen. Argumen ini kita sudah pernah dibahas di video yang ketiga gitu ya, tapi di sini kita bahas lagi untuk lebih memperdalam lagi terkait dengan argumen. Nah, yang dimaksud dengan argumen itu adalah suatu deret proposisi yang dapat kita tuliskan sebagai P1, P2 sampai dengan Pn, kemudian konklusinya adalah Q. P1, P2 sampai dengan Pn nanti kita sebut dengan hipotesis atau premis. Kemudian Q-nya kita sebut dengan konklusi atau kesimpulan. Nah, sama halnya di video yang ketiga. Di video yang ketiga itu ada terdiri dari dua premis atau dua hipotesis dan juga satu konklusi. Nah, ternyata tidak hanya terdiri dari dua premis ya, tetapi di sini juga premisnya, hipotesisnya bisa lebih dari dua. Nah, ini akan kita perdalam lagi di argumen di sini. Nah, argumen itu nanti bisa dikatakan valid atau bisa dikatakan invalid. Dengan kata lain, valid itu adalah sahih gitu ya. Nah, artinya valid di sini itu berbeda maknanya dengan benar atau true gitu ya. Benar atau true itu adalah suatu nilai kebenaran ya. Ini berbeda gitu ya, berbeda dengan yang disebut dengan valid gitu ya, dimana valid itu untuk menunjukkan ke argumen gitu ya. Tapi kalau benar atau true itu adalah untuk nilai kebenarannya. Nah, sebuah argumen nanti dikatakan valid jika konklusinya itu bernilai benar bila mana semua hipotesisnya itu juga benar. Jadi konklusinya benar, tetapi hipotesis-hipotesisnya atau premis-premisnya juga bernilai benar. Nah, itu dikatakan dengan argumen yang valid. Nah, sebaliknya itu nanti disebut dengan invalid. Seperti itu. Nah, untuk menunjukkan suatu argumen valid, itu kan sudah sempat kita bahas juga di video sebelumnya, video yang ketiga, yaitu kita dengan menggunakan suatu tabel kebenaran, gitu ya. Nah, di sini untuk menunjukkan argumennya sahih atau valid gitu ya, salah satu caranya itu kita kan bisa kita membuat suatu ekspresi logika dari premis-premis dan juga konklusinya, yaitu kita menggunakan konjungsi dari premis-premisnya atau hipotesisnya. Nah, baru kemudian kita implikasikan dari konjungsi tersebut, diimplikasikan dengan konklusinya. Nah, ini apabila nanti dari ekspresi logikanya itu bernilai benar semua atau tautologi, maka argumennya nanti dikatakan sahih ya, ataupun valid. Nah, ini adalah ekspresi logikanya dari premis-premisnya yang dihubungkan dengan konjungsi gitu ya. Baru kemudian diimplikasikan dengan konklusinya. Nah, ini apabila bernilai benar semua, maka disebut dengan argumennya sahih ya, karena bernilai tautologi seperti itu, atau bernilai benar semua. Nah, argumen yang palsu gitu ya, menunjukkan proses penalarannya itu tidak benar atau invalid seperti itu ya. Nah, yang pertama, kita masuk ke contoh yang pertama dari suatu argumennya. Di sini ada contoh, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Nah, kita bisa melihat di sini proposisi yang pertama itu adalah air laut surut setelah gempa di laut. Berarti ini sebagai proposisi P-nya. Kemudian tsunami datang. Tsunami datang berarti proposisi ya. Air laut surut setelah gempa di laut, berarti ini adalah proposisi E.
Kemudian karena itu, akibatnya, karena air laut itu surut setelah gempa di laut, akibatnya tsunami datang. Berarti ini adalah konklusinya. Konklusinya itu adalah Q. Nah, jadi kita udah dua premis. Premis pertama itu adalah jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Itu adalah premis yang pertama, atau hipotesis yang pertama. Kemudian premis yang kedua itu adalah air laut surut setelah gempa di laut gitu ya. Ini adalah premis yang kedua, sehingga konklusinya karena hal tersebut, karena hal air laut surut setelah gempa di laut, sehingga konklusinya itu adalah tsunami datang. Nah, sehingga dari premis, ada premis 1 dan premis 2, kemudian dari konklusi itu kita bisa membuat dalam suatu ekspresi logika. Ekspresi logikanya berarti jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Berarti jika P, maka Q. Ini adalah premis 1. Kemudian air laut surut setelah gempa di laut. Ini adalah premis yang kedua. Nah, kemudian konklusinya apa? Konklusinya itu adalah Q, ya, adalah konklusinya. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah argumen yang kita punya di contoh 1 ini itu adalah valid gitu ya, atau invalid gitu ya. Nah, untuk menunjukkan valid atau invalid, cara yang pertama kita dengan membuat tabel kebenaran ya. Tabel kebenaran. Jadi kita ada dua cara. Kedua-dua cara itu sama-sama menggunakan tabel kebenaran ya. Untuk yang cara pertama, kita tabel kebenarannya hanya mengambil dari premis-premis yang kita punya dan juga konklusinya. Premis yang kita punya itu premis pertama tadi ini ya, jika P maka Q. Premis yang kedua itu adalah P, kemudian konklusinya itu adalah Q. Sehingga kita bisa membuat di sini ya, premis yang pertama itu adalah ada jika P maka Q. Ini premis satunya. Kemudian premis yang kedua itu adalah P, konklusinya itu adalah Q. Ya. Jadi ada P, kemudian ada Q, ada jika P maka Q. Gitu ya. Nah, ini kita di video sebelumnya juga sudah sempat membahas terkait dengan tabel kebenaran dari implikasi ya. Jika ada proposisi P dan Q ya, ada dua ya, proposisi P dan juga Q. Nah, kemudian jika kita implikasikan ya, sehingga kita akan menghasilkan nilai-nilai kebenarannya ya. Jika P-nya benar, Q-nya benar, maka jika P maka Q itu juga akan bernilai benar. Kemudian jika benar maka salah, nilainya adalah salah. Jika salah maka benar itu adalah benar. Jika salah maka salah itu akan bernilai benar ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini yang sebagai premis pertama itu adalah jika P maka Q, itu adalah premis pertama. Kemudian premis yang keduanya itu adalah P, sehingga konklusinya itu adalah K. Nah, tadi yang dimaksud dengan argumen yang valid itu jika konklusinya benar bila mana semua hipotesisnya juga benar. Nah, kita lihat di sini ya. Hipotesisnya gitu ya, hipotesisnya itu akan bernilai benar ya, maka konklusinya itu adalah benar. Nah, kita lihat hipotesisnya, premis 1 dan premis 2 yang benar itu di baris keberapa. Kita cek di baris pertama, premis 1-nya oke, ini benar, premis 2-nya ini juga benar gitu ya, sehingga konklusinya itu menghasilkan benar juga. Nah, ini berarti kan sesuai dengan definisi yang dimaksud dengan argumen itu valid ya. Jika premis-premisnya benar, konklusinya benar, maka dikatakan argumen valid. Nah, oke ya, berarti ini sesuai. Nah, kita cek di baris yang kedua. Baris yang kedua kita akan mengambil bahwasanya premis 1 dan premis 2-nya itu adalah benar. Nah, di sini premis 2-nya benar ya. Premis 1-nya di sini bernilai false, berarti kita tidak menggunakan kaidah yang kedua gitu ya. Kita mengabaikan yang kedua. Nah, sedangkan yang ketiga, baris yang ketiga itu ya, premis 1-nya benar, premis keduanya false gitu, salah ya. Berarti kita juga mengabaikan untuk baris yang ketiga.
karena kita akan melihat jika premis-premisnya benar, konklusinya juga benar gitu ya. Nah, setelah itu kita cek di baris yang keempat. Baris yang keempat ini jika P maka Q, premis satunya benar dan premis 2-nya false. Nah, sehingga kita mengabaikan baris 2, 3, dan juga 4. Nah, kita lihat di baris pertama, ternyata ketika premis-premisnya itu benar, maka diperoleh konklusinya juga bernilai benar. Sehingga argumen ini nanti dikatakan valid gitu ya, karena argumennya memiliki premisnya ya, premis P dan juga premis jika P maka Q itu benar, kemudian konklusinya itu juga benar, maka argumennya dikatakan valid. Nah, ini juga sudah kita bahas gitu ya, terkait dengan modus ponens, karena ini bentuknya gitu ya, bentuknya jika ada ekspresi seperti ini kita sebut dengan modus ponens, dan modus ponens sudah terbukti kebenarannya. Nah, sehingga ini disebut dengan argumen yang valid, seperti itu ya. Nah, kita cek dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita sudah bahas juga di video sebelumnya ya. Di video yang ketiga, untuk cara yang kedua itu langkahnya ya sama-sama dengan menggunakan tabel kebenaran, tapi di cara yang kedua kita buat ekspresi logikanya ya. Kita hubungkan dengan konjungsi, kemudian habis itu kita implikasikannya. Jadi di sini kita hubungkan dengan konjungsi, berarti jika P maka Q gitu ya, dan P ya. Nah, ini setelah kita hubungkan dengan konjungsi, baru kemudian kita implikasikan, hasilnya itu adalah Q ya. Nah, kita akan membuat tabel kebenaran dari ekspresi yang kita punya seperti ini ya. Nah, kita buat tabel kebenarannya ya, sama seperti video yang ketiga, cara-cara untuk membuat tabel kebenaran gitu ya. Kita buat terlebih dahulu ada proposisi P, Q, kemudian jika P Q ya. Ini sudah kita bahas juga di contoh di cara 1 gitu ya. Di contoh 1 juga. Kemudian setelah itu kita hubungkan dengan dan ya. P dan jika P maka Q, berarti yang P adalah yang di sini, kita hubungkan, kita dankan dengan yang sini ya, jika P maka Q. Nah, berarti kita punya P-nya itu benar, kemudian jika P maka Q-nya itu juga benar gitu ya, kita hubungkan dengan dan ya, benar dan benar gitu ya, benar dan benar itu benar gitu ya, hasilnya adalah benar. Kemudian benar dan salah itu adalah salah, salah dan benar itu adalah salah, kemudian salah dan benar itu salah gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita dapatkan ini, baru kemudian kita implikasikan dengan Q-nya. Nah, ini ya, dengan Q-nya kita implikasikan. Nah, benar, jika benar ya, jika benar, maka benar itu hasilnya adalah benar. Jika salah, maka salah itu benar. Jika salah, maka benar itu juga benar. Jika salah, maka salah itu hasilnya adalah benar. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan ya, kita bisa peroleh dari ekspresi logika ya, dari premis-premis gitu ya. Kemudian dengan konklusinya ternyata diperoleh nilai kebenarannya bernilai true semuanya atau benar semua. Nah, karena bernilai benar semua, ini artinya adalah ekspresi logikanya disebut dengan tautologi. Karena tautologi, sehingga argumen ini kita nyatakan valid. Jadi argumen di contoh 1 ini kita sebut argumen yang valid ya. Nah, ini dengan cara 1 dan juga cara 2. Nah, jadi intinya cara 1 dan cara 2 itu sama-sama kita selesaikan dengan tabel kebenaran. Cuman untuk cara yang 1 itu tabel kebenarannya itu kita buat hanya sesuai dengan premis-premisnya dan kesimpulannya. Tapi kalau cara yang kedua itu kita harus membuat ekspresi logikanya, kita hubungkan dengan konjungsi, kemudian kita implikasikan.
Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu suatu argumen ya. Nanti argumen di sini dikatakan invalid atau tidak valid ya. Nah, kita akan menunjukkan bahwasanya argumen yang kedua itu adalah tidak valid ya. Contohnya masih sama ya. Tapi di sini perbedaannya untuk konklusi ya sama premis yang kedua gitu ya. Untuk premis yang pertama itu sama gitu ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, ya, ini adalah P-nya, maka tsunami datang. Ini adalah Q-nya. Kemudian tsunami datang itu berarti Q. Kemudian kesimpulannya itu adalah air laut surut setelah gempa di laut, berarti ini adalah P-nya. Jadi premis pertama kita punya jika P maka Q. Kemudian premis kedua itu adalah Q dan konklusinya itu adalah P. Kita akan melihat bahwasannya argumen ini dikatakan invalid. Nah, kita lakukan dengan cara yang pertama, gitu ya. Kita akan membuktikan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama, kita hanya membuat tabel kebenaran sesuai dengan premis-premis dan juga konklusi yang kita punya, gitu ya. Nah, premis pertama itu adalah jika P maka Q, kemudian premis yang kedua itu adalah Q ya. Ini premis satu, ini premis kedua, konklusinya itu adalah P ya. Nah, kita buat tabel kebenaran dulu, jika maka ya. Ini sama dengan prosesnya tadi ya. Nah, kita lihat di sini ya untuk baris yang pertama. Tadi kan dikatakan valid apabila premis 1, premis 2-nya valid, maka konklusinya adalah valid ya. Kita lihat di baris pertama. Baris pertama premisnya bernilai benar, kemudian premis kedua itu juga benar, konklusinya bernilai benar. Oke, ini sesuai ya. Nah, kemudian kita lihat di baris yang kedua. Premisnya di sini salah, ini juga salah. Berarti kita abaikan di baris kedua. Kemudian di baris ketiga premis satunya benar, premis duanya benar. Nah, akan tetapi di sini konklusinya adalah bernilai salah. Nah, jadi untuk baris yang ketiga itu adalah menunjukkan bahwasannya argumen ini memang sudah terlihat tidak valid gitu ya, meskipun di baris pertama gitu ya itu adalah valid, tapi terdapat di baris ketiga ketika premis-premisnya benar dan kesimpulannya itu adalah bernilai salah, sehingga ini kita bisa nyatakan argumennya itu adalah tidak valid. Ya. Nah, kita cek untuk baris yang keempat. Baris yang keempat, premis satu benar, premis keduanya salah, sehingga kita abaikan. Nah, jadi kita lihat di baris satu dan juga baris ketiganya yang premis-premisnya benar gitu ya, tapi kesimpulannya ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah. Karena ada yang salah di sini ya, ada yang bernilai false ini ya, maka argumennya dikatakan tidak valid. Nah, ini adalah cara yang pertama. Ya, ini dari cara yang pertama itu sudah terlihat bahwa argumen di contoh kedua ini dikatakan invalid. Nah, selanjutnya kita lihat di cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah kita membuat ekspresi logikanya ya, gini ya. Jika P maka Q gitu ya, dan Q maka P ya. Atau bisa juga kita ekspresi logikanya dibalik ya, menjadi Q dan P maka Q, ini artinya adalah sama ya, equivalent gitu ya. Terus sama implikasinya itu adalah P gitu ya. Nah, setelah kita cek ternyata di sini kita lihat ada yang bernilai false ya di baris yang ketiga ini, sehingga ini bukan tautologi. Karena bukan tautologi sehingga artinya argumen ini dikatakan tidak valid. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan argumen yang valid dan juga argumen yang tidak valid dengan menggunakan cara satu dan juga cara yang kedua. Seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman bisa ini ya, bisa latihan, bisa dikerjakan apakah argumen yang nomor 1 dan juga nomor 2 itu dikatakan valid atau tidak gitu ya. Nah, langkahnya bisa dengan menggunakan cara satu ataupun cara yang kedua gitu ya. Nah, ini silakan bisa dicoba teman-teman gitu ya.
Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aksioma, teorema, lemma, dan juga korolari. Nah, yang pertama itu adalah aksioma. Apa sih yang dimaksud dengan aksioma gitu ya? Jadi aksioma itu adalah suatu proposisi yang diasumsikan benar gitu ya. Asumsikan bahwasanya proposisinya itu adalah benar. Ya. Nah, aksioma itu kita tidak perlu membuktikannya lagi ya, tidak perlu membuktikan kebenarannya. Sebagai contoh di sini, untuk semua bilangan real x dan y berlaku x ditambah y sama dengan y ditambah x. Nah, ini merupakan hukum komutatif penjumlahan. Nah, kita bisa melihat di sini ternyata hukum komutatif ini memang diasumsikan benar gitu ya. Kita tidak perlu membuktikannya lagi bahwasanya memang benar ketika x ditambah y itu sama dengan y ditambah x gitu ya. Untuk nilai bilangan x dan y itu adalah bilangan real ya. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut gitu ya. Jika saya punya dua titik, nah pasti akan ada satu garis lurus. Nah, ini sudah memang benar ternyata sudah benar gitu ya. Tidak perlu kita buktikan lagi kebenarannya, memang benar seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, melalui tiga buah titik sembarang gitu ya, hanya dapat dibuat sebuah bidang gitu ya. Misalnya saya punya 3 titik, nah kita bisa membuatnya dalam membuat satu bidang. Nah, ini juga diasumsikan benar. Jadi kita tidak perlu membuktikan kebenaran dari contoh-contoh di sini ya, karena ini adalah merupakan aksioma. Jadi aksioma itu tidak perlu dibuktikan lagi. Memang sudah diasumsikan benar seperti itu. Nah, kemudian kalau yang perlu dibuktikan kebenarannya itu adalah teorema ya. Teorema itu adalah suatu proposisi yang masih memerlukan pembuktian dan dapat ditunjukkan nilai kebenarannya. Dan teorema itu bernilai benar. Nah, bernilai benar itu harus ditunjukkan ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini bentuk khusus dari teorema dan lemma. Bentuk khusus dari teorema itu nanti ada lemma dan juga ada korolari. Nah, yang dimaksud dengan lemma itu sama-sama teorema gitu ya. Lemma itu adalah teorema sederhana gitu ya, yang digunakan untuk membuktikan teorema lain gitu ya. Jadi ketika kita akan membuktikan suatu teorema, kita biasanya membutuhkan suatu lemma gitu ya. Karena lemma di sini adalah teorema kecil gitu ya, teorema kecil yang nantinya kita gunakan untuk membuktikan teorema seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan lemma. Karena ketika kita membuktikan teorema, kita membutuhkan suatu teorema kecil ya untuk membuktikan teorema tersebut. Nah, teorema kecil itu kita sebut dengan lemma. Nah, kemudian untuk korolari ini di sini disebut dengan teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan gitu ya. Ketika kita sudah membuktikan suatu teorema, nah dari teorema itu kita menghasilkan teorema yang baru gitu ya, yang dibentuk dari teorema yang ada gitu ya. Nah, itu disebut dengan korolari. Nah, di sini contohnya. Contoh teorema, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang atau segitiga sama kaki gitu ya, maka sudut berlawanan dengan sisi tersebut adalah sama besar. Ini adalah yang dimaksud dengan teorema. Teorema ini nanti bernilai benar gitu ya. Nah, ini bisa dibuktikan, bisa dilihat di sini ya. Ada segitiga sama panjang gitu ya. Kedua sisinya segitiga sama kaki gitu ya. Kedua sisinya itu adalah sama panjang gitu ya. Nah, kemudian sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut itu adalah sama besar ya. Di sini sudut Q dan sudut R itu adalah nilainya adalah sama. Nah, ini disebut dengan teorema karena ini bernilai benar ya. Nah, teorema ini terbukti nilai kebenarannya. Kemudian ada contoh korolari. Contoh korolari itu tadi adalah teorema yang dibentuk dari teorema yang ada gitu ya. Nah, contohnya di sini tadi kan kita sudah punya jika dua sisi dari segitiga sama panjang atau segitiga sama kaki, maka sudut berlawanan dengan sisi tersebut adalah sama besar. Nah, dari teorema ini kita bisa membentuk suatu korolari ya, teorema baru, yaitu jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sudutnya adalah sama gitu ya. Nah, kalau segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya itu adalah sama ya. Sisi sini
ini ya, itu adalah sama, sehingga sudut-sudutnya yang terbentuk di sini itu juga akan sama. Ini adalah korolari ya, ini dibentuk dari teorema yang di atas ini ya, yang jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang atau segitiga sama kaki gitu ya, dimana sudutnya yang berlawanan itu memiliki besar yang sama, seperti itu. Nah, kemudian contoh teorema lagi untuk semua bilangan real x, y, z, jika x-nya kurang dari z dan y-nya kurang dari sama dengan z, maka x-nya dia akan kurang dari sama dengan z. Ini juga hukum transitif. Nah, ini untuk hukum transitif ini juga disebut dengan teorema ya. Untuk semua bilangan real x, y, z di sini, jika x-nya kurang dari sama dengan z dan y-nya kurang dari sama dengan z, maka x kurang dari sama dengan z ini kan merupakan hukum transitif di mana sudah dibuktikan kebenarannya ya. Maka ini disebut dengan teorema. Kemudian ada satu contoh lagi, yaitu contoh lemma ya. Yang dimaksud dengan lemma itu jika n adalah bilangan bulat positif, maka n-1 bilangan positif atau n-1 itu sama dengan 0. Nah, ini lemma ini juga merupakan teorema juga gitu ya. Cuman tadi lemma itu adalah teorema kecil untuk membuktikan suatu teorema lagi gitu ya. Jadi teorema yang di sini di lemma ini ya, jika kita punya n bilangan bulat positif, maka n-1 bilangan positif atau n-1 sama dengan 0 ini bisa kita gunakan untuk membuktikan teorema yang lain gitu ya. Ini yang disebut dengan lemma. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan aksioma, teorema, lemma, dan juga korolari. Seperti itu. Nah, oke, untuk video yang keempat ini ya, di pertemuan yang keempat ini, yang intinya kita membahas terkait dengan argumen, aksioma, teorema, lemma, dan korolari gitu ya. Ini sudah selesai untuk video yang keempat. Jadi intinya yang kita bahas itu adalah yang pertama argumen. Argumen itu valid atau invalidnya bisa kita buktikan dengan dua cara gitu ya, sama-sama dengan tabel kebenaran seperti itu. Nah, kemudian untuk aksioma, teorema, lemma, dan juga korolari, ini adalah suatu istilah yang nanti biasanya dipakai di matematika gitu ya. Teorema itu tadi sudah terbukti kebenarannya dan dia harus dibuktikan kebenarannya gitu ya. Kemudian ada aksioma sudah diasumsikan benar gitu ya. Kemudian lemma itu adalah bagian dari teorema, dan korolari itu adalah bisa yang dibentuk dari teorema. Seperti itu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di video yang keempat ini. Terima kasih dan mohon koreksiannya apabila ada salah pengucapan atau yang lainnya seperti itu ya. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.